All itu pemenang mengambil semua gitu ya. Bukunya menarik. Anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingkan 10 dekade atau 1 dekade atau 10 tahun sebelumnya. Kenapa? Kita bicara tentang ekonomi dulu. Saya tahu teman-teman saat ini banyak yang mungkin korban PHK, mungkin berat perekonomiannya, mungkin sudah nggak mantap lagi. Ada mantap itu apa? Makan tabungan ya, mantap tuh ya. Sudah nggak mantapnya, udah tabungannya udah entek gitu ya. Terus berapa lama lagi nih PSBB? Kalaupun dibuka, protokol COVID masih dijalankan. Misalnya katanya 8 Juni nanti mall dibuka dan public place mulai dibuka, tapi protokol coronanya masih dijalanin. Jadi ya pelan-pelan semuanya gitu ya. Nah, saya pikir gimana solusinya? Saya ingin share kepada teman-teman bahwa kalau Anda ingin solusi income sampingan, mungkin teman-teman dulu pernah belajar menjadi affiliate atau AdSense-nya di Google dulu ya, pernah. Kita buat yang sama di viralmu.id. Anda masuk ke sana jadi promotor. Anda mempromot produk-produk teman Anda, UKM tersebut, dan setiap Anda mempromot, Anda mendapatkan sesuatu dari sukses fee tadi dan biaya marketing. Nah, kalau Anda punya produk sekarang, Anda punya produk Anda katakanlah jamu, produk Anda katakanlah balsem, produk Anda katakanlah kopi gitu ya. Produk Anda taruh di viralmu.id @marketplace, dan Anda boleh push mereka dengan bonus setiap memviralkan mereka kasih, dan Anda nanti punya dashboard di mana Anda bisa melihat kemana tadi teman-temannya menyebar dan berapa hasilnya. Pengalaman saya masuk 1 juta tuh dapatnya hampir 10 juta. Jadi Anda treat business like business. Jangan kiasu. Kiasu itu apa bahasa Singapura ya? Kiasu itu mau kaya nggak mau susah, mau seneng nggak mau usaha gitu loh. Jadi jangan kiasu lah jadi orang gitu ya. Jadi kalau mau sukses bisnisnya, mau dapat omset 10 juta, jangan ngarepin begitu masuk terus ngarepin orang turun gitu tanpa, terus teman-teman yang memviralkan tidak ada fee ya, nemen Anda ya. Nggak gitu amat, business as usual. Jadi coba berani di dalam bisnis, Anda harus berani berinvestasi. Tadi investasi adalah is not how much money you can get, bukan berapa besar uang yang akan Anda peroleh, tapi how much money you willing to sacrifice, berapa besar uang yang berani Anda korbankan. Jadi misalnya Anda, aku tak modali 300.000 deh gitu ya, dengan menyebar daerah sini. Teman-teman tadi yang promotor tadi akan mendapatkan fee 1.000 perak, 2.000 perak dari uang tadi, tapi ada lagi benefit mereka. Kalau mereka sales ini terjadi, mereka dapat, Anda kasih lagi mereka 5%, 10%, pinter-pinter Anda gitu ya. Nah, itu kalau Anda punya produk. Kalau Anda punya company, sekarang UKM ya, jadi kalau tadi Anda punya pengangguran, Anda nggak punya income, Anda jadi promotor gitu ya. Ini solusi promotor. Bayangin, Google Ads Anda pasang di Google atau FB Ads, itu setiap tahun adalah ratusan triliun uang kita dari seluruh dunia menaruh untuk iklan-iklan. Nah, sekarang yang mengiklanin adalah teman-teman yang punya sosmed. Jadi uangnya pindah ke teman-teman. Ya, Anda juga sama-sama ngeluarin 500.000, tapi sekarang ke teman-teman. Efek jualannya sama buat kita gitu ya. Kedua, kalau Anda punya produk aja, Anda bisa menjualkan di Viralmu Marketplace. Kalau Anda punya company sekarang, company Anda ingin 4.0, ingin terintegrasi dengan, toto ada yang beli dari Malaysia, toto ada yang beli dari Filipina. Anda bingung ngirim barangnya bagaimana ya, logistiknya, terus customnya gimana, pajaknya bagaimana, pabeannya, kemudian ngirimnya kemana, terus nanti dia bayarnya pakai Visa, Mastercard, pakai, Anda kebingungan. Dengan adanya Refit.id, Anda masuk, company Anda ini menjadi 4.0. Anda nggak repot-repot lagi tentang paymentnya, mau pakai PayPal kek, toto masuk ke rekening Anda, mau pakai kredit card kek, masuk ke rekening Anda, mau pakai currency beda, masuk ke rekening Anda. Dengan sistem ini semuanya kita udah siapin. Jadi kita bicara 3 macam. Company Anda daftar di Refit.id untuk perusahaan Anda mempunyai digital platform 4.0. Kalau Anda punya produk mau dijualkan lewat ke Viralmu Marketplace, kalau Anda teman-teman promotor ingin dapat sampingan 20 juta, 15 juta, 10 juta,
Anda memviral ke teman-teman Anda. Ini adalah sebuah rentetan yang tadi refit.id untuk UKM, viralmu untuk produk, dan promotornya. Semua ini tergabung dalam satu link. Jadi promotor bisa menjualkan produk UKM. Kalau UKM bisa masukin 100-an produk. Kalau di viralmu cuma 2 produk gitu ya, marketplace. Karena ini produk ada, ini kulaan, ini bakulan, ini perusahaannya gitu ya. Jadi kita mengajari teman-teman, kita siapin sarana untuk platform Anda di masa COVID ini untuk mendapatkan solusinya. Kemudian teman-teman, saya juga mempromosikan lagi selama Ramadan ini adalah bisnis nggak seanjing itu kawan. Kalimatnya mungkin agak provokator, tapi ini hanya mengajarkan mengajarkan integritas. Integritas itu penting, dimana kalau berbisnis tanpa integritas, atau saya mengkritik tanpa solusi, itu saya tidak punya integritas gitu. Kalau solusi saya tidak jalan, itu worth a try. Prinsip saya dalam hidup adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Kalau Anda nggak pernah lempar dadu, Anda dapat yang terbaik. Saya ini buat refit, saya buat viralmu, saya dengan teman-teman buat buku, buat kalau Anda ingin how to become a billionaire, perjalanan saya punya 12 digit misalnya. Ya utang saya juga gede, saya ngapunten ya, karena di Indonesia kebetulannya utang itu adalah aset gitu ya. Saya masih nyaur, saya masih berat ini dengan karyawan ini. Tapi saya buatkan itu 49 video Road to Billionaire. Itu benar-benar pengalaman saya pribadi, bagaimana brick by brick, bata demi bata, semen demi semen, membangun itu semua. Painful, shit happen, tough. Regulator kadang-kadang kita menghalangi, karena saat ini pemerintah kita memang kalau ada sesuatu yang baru itu kayak dilarang gitu ya. Teriaknya sih pengen negara menjadi negara maju, tapi faktanya tidak. Nah, ini Japiro ini, toto buka puasa suara gua habis lagi. Sebentar, cek jam. Oke teman-teman, kita maju sedikit ke pelajaran sedikit. Jadi ada di ujung perjumpaan kita hari ini yang 40 menit, mudah-mudahan teman-teman dapat masukan yang bermanfaat. Nggak ada niat saya untuk meledek pemerintah, nggak ada niat saya untuk meledek pejabat yang saat ini menjabat. Saya cuma ingin bahwa semua ini berjalan dengan baik. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya The Winner Takes All. Apa itu The Winner Takes All? The Winner Takes All itu pemenang mengambil semua gitu ya. Bukunya menarik, mungkin bisa kita bahas sebentar. Menceritakan bahwa tahun 80-an anak muda yang kaya dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih sedikit. Maksudnya gini, begitu tahun 90-an anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingin tahun 80-an. Oke, saya maju lagi. Tahun 2000 anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingin yang tahun 90-an. Di tahun 2020-an, 2010 sampai 2000 itu anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingkan 10 dekade atau satu dekade atau 10 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena the winners takes all. Yang tua ini sudah menjadi pemenang. Nah, pemenang ini kenapa mereka jadi pemenang? Karena mereka punya alkemi. Ada satu buku lagi menarik yang membuat adalah gubernur Bank of England. Dia menceritakan the end of alchemy. Kalau alkemi ini tidak dipatahkan, maka dia adalah pemain lama yang akan terus menikmati. Jadi kita ini generasi muda, Anda jangan cuma numpang, tapi harus patahkan alkemi dia. Alkemi, sekali lagi, apa itu alkemi? Alkemi itu begini, kalau saya punya uang dolar, saya mau mentransfer ke masuk Yono misalnya ini ya, teman ini $1.000, maka kita datang ke Bank Mandiri, saya isi formulir, saya transfer $1.000, maka apa yang dilakukan? Bank Mandiri akan menotifikasi ke New York. Di New York akan menotifikasi sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel. Kalau Basel bilang oke, New York bilang oke, Mandiri bilang oke, masuklah rekening $1.000 ke rekening Mas Sugiono tadi, kemudian dipotong fee. Jadi fee itu adalah buat New York, fee itu adalah buat Basel. Jadi sekaya kita berdua, selama menggunakan dolar, selama menggunakan sistemnya mereka yang dapat duduk-duduk enak, mereka dapat, karena itu sistemnya mereka. Jadi the winners takes all. Keluarga di Basel di Switzerland itu memenangkan semuanya. The winners
takes all. Kita harus menciptakan alkemi. Atau kita ambil contoh 1500 tahun yang lalu, 108 sekian, sebuah keluarga Oppenheimer, keluarga di Afrika Selatan, mengumpuli batuan, ya, mengumpuli batuan. Batuan-batuan ini dikumpulkan sampai mempunyai lebih dari 70% tambang batuan ini di seluruh dunia. Ada yang sudah dieksplor, ada yang belum dieksplorasi. Kemudian tahun 1870 mereka menyatakan bahwa diamond is forever, diamond simbol cinta. 150 tahun kemudian atau 200 atau sekarang ini, diamond itu simbol cinta. Diamond itu batuan yang paling mahal. Ada sertifikatnya dari De Beers, di Eropa, di Australia, dikontrol semuanya. Dan itu 70% mereka yang mengontrol. Apalagi itulah yang disebut the winners takes all. Itulah yang disebut alkemi. Batu akik kecubung sebenarnya jangan-jangan lebih keren, tapi karena kita telat 200 tahun, itu sudah berapa generasi? Udah mindsetnya sudah diamond is forever, simbol cinta, simbol ini, benda mahal, benda termahal di dunia. Itu namanya alkemi. Nah, apa yang dilakukan oleh para winners ini karena mereka punya alkemi. Oke, pertanyaan sederhana sebelum di ujung ini adalah, dengan alkemi itu semua, dengan sistem yang ada di semua, pertanyaannya adalah dengan sistem IMF yang meminjamkan bank dengan membuat negara ini berhutang sama IMF, balik ke obor One Belt One Road-nya Cina, kita juga berhutang lagi. Sistem hutang ini adalah alkemi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya sistem ini semua, apakah dunia lebih damai sekarang? Apakah dunia lebih baik sekarang? Apakah jarak antara kaya dengan miskin hilang? Apakah orang kaya nambah kaya? Apakah yang miskin nambah banyak miskin? Ternyata tidak ada kesamaan itu semua. Yang miskin nambah miskin, yang kaya nambah kaya, dunia dalam keadaan perang terus. Pertanyaan kita, ke sistem yang ada, yang the winner, the alchemy sekarang, the system doesn't work. Atau alchemy ini sebenarnya nggak buat semua manusia, hanya buat lu doang yang menciptakan. Kita mau challenge nih. Jadi bukan men-challenge Indonesia lagi, bukan men-challenge pemimpinnya, bukan. Kita mau men-challenge Anda, sahabat saya semua yang ada saat ini menyaksikan acara IG ini. Kenapa kita nggak buat sistem yang nggak pakai alkeminya mereka, supaya kita jadi the winners, gitu ya? Ini challenge-nya. Saya mencoba membuat Santara dengan teman-teman. Bleeding, kami menangis, kami teman-teman di Jogja itu, gitu ya. Kami membuat Viralmu, kami membuat Refit. Ini mencoba kita mengalahkan Facebook Ad dengan Viralmu dan Refit. Kita mencoba tidak pakai bursa efek dan bank, yang pakai itu kita pakai urun dana untuk orang dari bottom of pyramid, helping bottom of pyramid. Ini cuman yang kita cuma coba, jangan salah atau benar, jangan dihakimi dulu, gitu ya. Tapi yuk kita coba, karena kita merasa old system doesn't work, gitu ya. Nah, kalau kita bilang ini new normal, ini new normal, ini new normal, mana lu cuma konsep doang. Yuk buat. Kita baru 2-3 biji, buat puluhan, buat ratusan, supaya alkeminya jadi milik kita. Karena syarat untuk sukses, kita harus punya alkemi. Alkemi secara pribadi, alkemi secara sistem, alkemi secara bernegara. Salah satunya alkemi tadi, choking point tadi, kalau dimanfaatkan itu jadi alkemi. Teman-teman, sahabat semua, saya rasa kebanyakan ilmunya. Ngapunten, udah membuat Anda tensinya tinggi, saya minta maaf. Juga kepada pejabat yang mungkin kupingnya merah nih, bosman ngeritik mulu, tapi ini adalah lambang kecintaan saya kepada tanah air kita Indonesia, kepada bangsa dan negara. Nggak ada cita-cita saya untuk menjadi politikus. Saya cuman ingin semua orang berbahagia, menjadi berdaulat, menjadi zaman keemasan manusia, bukan Indonesia lagi, zaman keemasan manusia yang ketiga, gitu ya, dimana semua sandang pangan, papan, kesehatan, alat komunikasi itu semua menjadi gratis. Dan mungkin kalau konsep MMT ini diterima untuk pertama kali di dunia, negara Indonesia tidak memungut pajak, gitu ya, karena MMT anti pajak. Tapi ini akan dibilang lagi, oh bosman gila, ini konsep udah ada, udah dijalanin di beberapa negara kok. Terus ya konsep ini lalu pakai deh, saya bukan politikus kok, saya nggak bisa menjadi public servant, gitu ya. Saya cuma bisa mengingatkan, dan saya mudah-mudahan faedah apa yang kita dapat hari ini, teman-teman semua.
Mohon maaf jika ada yang tersinggung, ini masih Ramadan, buka hati, buka pikiran, sukses dan selalu sehat di rumah, sehat batin, sehat rohani, semangat, selalu bersama orang yang Anda cintai, doakan negara ini menjadi negara yang terbaik, cepat menyelesaikan masalah corona. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.